di hari Jumat yang pertama di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita sing-singkan badan kita untuk menjalani aktivitas di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh pengampunan, bulan yang sangat didambakan oleh setiap kaum muslimin, yang mana orang-orang muslim ini mengharapkan untuk bisa hidup atau bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan agar kita mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Amin Allahumma amin. Mari kita baca lanjutkan pengajian yang kemarin pada hari Kamis. Setiap hari kita lanjutkan dari ayat ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'azim. Ya, alhamdulillah bacaan surah dari ayat ke-5 sampai ayat ke-9. Ya, insyaallah kita terangkan satu persatu mengenai tujuan ayat tersebut. Ya, kemarin sudah saya katakan bahwasanya surat Al-Baqarah itu surat Al-Madaniyah. Makanya diturunkan pada ciri-ciri panjang-panjang. Ayatnya itu panjang, banyak. Nah, yang pendek-pendek biasanya diturunkan di Makkah, ya, Makkiyah. Kalau surat Makkiyah itu biasanya cirinya pendek-pendek. Kalau Madaniyah itu cirinya panjang-panjang. Nah, kemarin sudah kita terangkan tentang mengenai sifat-sifat yukinun, orang-orang yang yakin itu kayak apa sih tanda-tandanya keyakinan seseorang.
ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan petunjuk, ketika mendapatkan petunjuk difikir, lalu diangan-angan, difikir terus dilaksanakan. Kadang orang itu hanya sebatas pikir, ya kan? Angan-angan iya Pak ya. Kerja apa ya? Akhirnya ya ora kerja ya ora. Orang itu apa? Ya sudah. Kira-kira memberi manfaat sudah jalankan. Adapun nanti hasil dan tidaknya setelah kita ini menjalankan. Itu. Ujung-ujung wis wedi sih. Durung melaksanakan sudah takut. Barat pepatah kayak layu sebelum bertemu. Aku kira-kira untung mulai. Cuman kita dipikir Pak, diangan-angan, dipikir lalu dilaksanakan. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Baik. Ya. Lembut, ramah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, baik dan ramah. Jadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung, bejo. Dikasih jalan yang mengasihi itu benar, diberi pemberitaan kepada oleh Ustaz, nih jalan menuju surga dijalankan, lalu dilaksanakan. Nanti mereka akan menerima baik dan buruknya ketika dia sudah menjalankan. Ditambah keyakinan itu yang ada di hati kita, diyakini apa yang telah disampaikan oleh para ulama, para kiai, para asatid, yaitu menjadi orang muflih atau orang faizun, orang-orang yang bejo, beruntung. Ya. Orang-orang yang beruntung itu yang harus orang-orang dalam tanda kutip orang-orang yang berani melakukan apa yang mereka percayai, apa yang disarankan oleh para ulama. Kadang orang baru dikasih saran para ulama, itu aja. Nah, jadi nggak banyak nggak? Tenan pongkrak malah nyepelekan. Ya itu namanya sudah dari tanda-tanda itu ada, sudah orang tidak beruntung. Jadi orang yang mau melakukan apa yang mereka percaya itu adalah mereka orang-orang yang beruntung. Maka jadi orang beruntung itu ya susah. Pendekatan, ya kan? Pendekatan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar. Jangan salah di tempat, atau jangan salah pengaruh, atau jangan salah ketika kita mau meminta pandangan kepada orang. Ketika kita salah meminta pandangan kepada seseorang, ini juga salah perjalanan kita. Kalau urusan dengan agama ya ulama, para kiai, karena al ulama'u warasatul anbiya. Jangan kita pandangan agama tanya sama orang pintar. Itu ya salah nanti. Orang pintar itu nggak tahu maknanya apa, atau tahu barang-barang yang tidak. Iya kalau orang pintarnya betul-betul pintar. Kalau pintar cuma pura-pura pintar, padahal nggak pintar juga, itu juga salah. Dan sekarang ini banyak ketika ada problem di dirinya, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka kebanyakan salah untuk dirinya. Maaf ya, ketika orang ini maaf, ekonomi nggak lancar, dicari orang pintar, salah. Dikoreksi dulu, saya kepada Allah yang mengasihi rezeki siapa? Allah lewat malaikat Mikail. Coba kita ini pernah bertanya enggak diri kita, bagaimana cara saya sholat? Pernahkah saya berhubungan dengan malaikat Mikail? Hadirah aja enggak, mengenal aja enggak, bagaimana kita mau mendapatkan bagian daripada rezeki itu? Seharusnya ketika ekonomi kita goncang, berhubunganlah dengan orang-orang atau malaikat yang berhubungan dengan ekonomi. Malaikat Mikail, dan malaikat Mikail wakil daripada Allah, menterinya Allah Subhanahu wa taala.
Otomatis kita harus memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT. Bukan katanya ibadah itu kan tidak untuk mencari itu. Memang betul tidak. Tapi ketika kita berbuat baik dengan orang yang menyuruh kita baik, ya pasti kita akan diberi kebaikan di tata kehidupan kita. Coba ada seorang pekerja, ya, dikasih aturan yang pas, dia mengikuti aturan itu. Kira-kira sering dikasih bonus ya? Kalau ada bonus dikasihkan orang itu karena dia taat, rajin, pan. Kalau kamu sudah bilang jam 3:30 ya, datang 3:30. Kalau bilang habis asar ya habis asar. Habis asarnya jam berapa Pak? Sebab jam 5 itu juga habis asar. Jadi jam habis asarnya jam 3:30 harus datang paling tidak sebelum jam 3:30 sudah di situ. Kira-kira bosmu seneng enggak? Gitu. Walaupun nggak disuruh, nggak diperintah, apa yang menjadi kewajiban daripada kita dilaksanakan, atau memberikan lebih daripada sesuatu yang dibatasi oleh diri kita. Contoh, wes begitu tugasmu gini, tapi ada hal yang memang harus dibersihkan, kamu bersihkan, bosnya tambah senang. Kewajiban kita melaksanakan sholat wajib, masih ditambahi kita melakukan sholat sunnah, sholat ini. Nah, ini kemuliaan untuk diri kita. Nah yuk, barang yang wajib aja dilakukan, apalagi yang sunnah. Yang sunnah dilakukan, apalagi yang wajib. Ini kebalik, ya. Jadi orang-orang muflihun, orang-orang fa'a wa ulaika minal faizin. Nah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Keterbalikan daripada orang-orang yang beriman, ya mereka orang kafir. Makanya ya jangan marah ketika orang dikatakan kafir. Ya kita kan nggak mengatakan secara jastis langsung di depannya. Jadi kafir kan, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang kafir. Itu ya tidak mengatakan di depan matanya. Orang-orang kafir itu orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang kafir. Orang yang tertutup, artinya tidak bisa menerima agama Allah, itu namanya orang kafir. Nah, di sini adalah dinul haq, adalah bahwa agama Islam. Berarti selain Islam adalah kafir. Nanti loh. Ya, tidak disuruh kafir ya enggak. Si A, si B, si C, kan tidak mengatakan kafir ya. Secara keseluruhan mereka yang tidak beriman kepada Allah adalah kafir. Orang Islam jahat mengatakan kita orang kafir. Nah kalau mereka mengatakan kita domba sesat itu sama aja kan. Kita ini kan dikatakan orang domba sesat ya. Karena domba kita dianggap orang yang tidak beriman kepada mereka. Itu namanya domba sesat. Kita ini tersesat seperti hanya domba. Kira-kira seharusnya marah nggak kita? Kenapa kita nggak marah? Itu urusan dia. Dan kita tidak merasa. Dan kita tidak merasa domba sesat bagi mereka. Paham nggak? Ya usah, nggak usah marah. Mau dikatakan domba sesat, jalan sesat, anjing sesat, ya silakan bagi mereka. Bukan aturan agama mereka, bukan aturan agama kita. Ya sudah. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tertutup hatinya hidayah dari Allah, itu adalah ditakut-takuti, diweden-wedeni ya ora dirasa butuh. Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, tidak ada terketuk hatinya. Kowe nak orang ibadah mlebu neraka. Lah, ya itulah. Orang kafir itu seperti itu. Nah, berarti kalau ada orang muslim sama perilakunya dengan orang kafir, ya, apa namanya? Cuma namanya aja muslim. Tapi perilakunya sama halnya dengan orang kafir. Golongannya ya sama dengan golongan orang kafir. Islamnya namanya Islam fasik, munafik. Maaf ya. Ramadan datang, kapan ya Ramadan nih? takok, konten ora poso. Wah, itu ayo.
yo sholat tarawih tangan cidok. Jadi tradisi-tradisi kita ini kan seperti itu. Tarawih tanggal 1 sampai tanggal 3, tanggal 4 tarawih. Gitu. Ya walaupun itu sunat, tapi kemuliaan kesunah di dalam bulan Ramadan itu sangat luar biasa pahalanya. Ini juga juga, ya kan? Matikel pahalanya. Kemarin sudah tak terang. Jadi orang-orang kafir itu sama juga, mereka itu ditakut-takuti, diberi kesenangan, diem-diem, ditakut-takuti juga samaan aja, nggak ada bedanya. Ya, kalau ada orang Muslim yang seperti itu, ya apa bedanya dengan orang kafir? Sudah, titik. Amlam tungdihum la yu'minun, tetap mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh ngajak, ayo wahai umatku, sedilok meneh iki bumi meh dilep karo banyu. Jawabnya apa? Alah Nuh ngoceh wae iki lho. Tuwekan. Nabi Nuh diaran tuwekan. Ngoceh ngomong sak karepmu dhewe. Kok tenang, ya ngono kuwi dikandani ustaz. Lah saiki ustaz ngomong ngono dikandani ya aja nesu. Ya bino itu kan ana nabi dikono karo umate. Pan nabi dikono karo bojone. Wah, Pak. Ngoceh wae lho. Ana gak? Sing wedok taat, sing lanang ngoceh. Sing lanang taat, sing wedok ora taat. Akeh ora? Ya wis dicontoni nabi Nuh bojone ora taat karena Nabi Nuh. Nabi mestinya Nabi itu kan bisa memberikan solusi hidayah yang paling hidayah Allah SWT. Kita hanya pelantara cara aja. Selebihnya kita semua kan seorang ustadz hanya menyampaikan saja. Hidayah kembali ke Allah SWT. Nah, tanda-tanda orang mau dapat hidayah yaitu mau mendekat, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz. Tanda-tanda orang sukses, gigih, semangat, berani belajar, berani spekulasi, ya dah, gagal ini, terus mencoba terus. Itu tanda-tanda orang sukses. Tidak takut akan jatuh. Orang yang tidak takut akan dihina, mereka adalah penjuang sejati. Lalu, lagi dinya sidik lah, gak sudah aku berjuang. Kira sudah jadi ustad. Wah, gagal aku rugi kabeh iki usahaku. Gak sana, ya wes tekan semua mencoba lagi mana yang lebih baik. Oh, mungkin ini kita bisa tanggung. Kedepannya kayaknya lebih bagus. Nah ini sama halnya. Kalau orang kafir ini tidak mau, udah nggak didengarkan, baru datang sudah dilempar. Ya sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun adzim. Di dalam hatinya, mereka orang-orang kafir di dalam hatinya ini adalah bisyawah, ya? Penyakit, kebencian, kedengkian. Walahum adzabun adzim. Jadi di dalam hatinya, jiwanya, matanya, pendengarannya gak belum bungokke. Kayak ngaji lah tutupi panas. Ada orang membaca Quran tutupi panas. Banyak enggak orang Islam yang kayak gini? Ya itu sama halnya orang kafir di dalam jiwanya, pendengarannya fi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hatinya sakit. Telinganya sakit. Enggak mau. Matanya nggak mau lihat sesuatu. Kalau ada orang seperti ini kasihan, namanya Islam tapi perilakunya seperti orang kafir, nggak suka. Wala sami, walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Adzabun, siksaan yang sangat pedih. Di dunia juga mendapatkan kesulitan yang luar biasa, ya. Keluarganya, familinya, perjalanan hidupnya,
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan sebagian daripada manusia may yaqulu, yang mengatakan aku iman kepadamu ya Allah, billahi kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Baca syahadat. Tapi mereka tidak melakukan, banyak enggak? Wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi mereka itu tidak melaksanakan apa yang diimani. Wah, mestinya puasa ini wajib bagi orang muslim. Banyak yang nggak makan, banyak yang tidak puasa, apa? Dikatakan iman nggak? Enggak. Apa beda puasa, apa beda iman? Jadi murid iman, kalau segala orang kosong, aku ragu. Pernahkah engkau mencobanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kerjaanku keras, ya juga kerjanya keras tau. Lebih berat puasamu atau lebih berat kerjaanmu? Caranya ditata. Nah ini awet susu iki gane awan mulai wis awake wis rada nyek mendekati maghrib mulai gak boleh untuk menjamu orang-orang yang berbuka puasa. Persiapan jualan Anda. Jangan khawatir, lha pun ana dodol mangan apa? Mangan sego. Banyak enggak seperti itu? Banyak kayak gitu, sudah takut kepada aturan Allah SWT. Kalau Allah sudah memberikan aturan, itu Allah juga akan memberikan tata cara. Enggak ngawur. Gitu loh. Enggak hawaga. Gitu. Wah, puasa ini merepotkan diri saya. Padahal ibadat puasa ini kalau saya katakan orang ngetap oli setahun sekali, olinya ditap bensin. Kalau tahu motor itu tetap setiap letak-letak yang sakit tetap awak di mana dalam tempo setahun, nah tetap dibersihkan dalam tempo sebulan. Toh malamnya masih boleh makan. Nah, dengan berpuasa itu akan mensehatkan diri kita. Motor pun agak ditap, kalau ini ngasih letak, rasanya gini, belum layu ya benar. Nah, nanti kita kalau terasa setelah kita puasa 1 bulan itu rasanya empty, awak empty. Makanya berpuasa itu adalah sumul kasih puasa. Agar kamu sehat, puasalah. Sumul kasih. Puasalah agar diri kamu sehat, sehat dohiron, sehat batin, sehat pikir juga sehat batin. Kita lanjutkan lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. يخادعون الله والذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين يخادعون الله, mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Allah swarga neraka Allah gagak. Niki nyepelekannya ngentengke, ngenyek. Menghinakan, ngino. Swarga ya ana dulu sewaktu saya mondok. Nar so nang roko mbek aku nang enak malah awal ledek ora artis. Wis genah nang artis karo sapa ledek nang roko. Lah rumangsane nang roko kaya nang donya. Wong lagi awake dhewe nyekel geni kepanasan tak, wis melentong ya ora, Pak. Nikmat Pak. Ganjaran mana? Liar.
Jadi dikira ki neraka ki gak terasa loh. Kita demek geni kesempatan panasnya kalau lagi kowe dhewe ngrasakno ta. Panasnya kamu lagi panas dulu geni loh. Itu bisa kita rasakan panas suhu enak. Apa meneh neraka api. Yang mana api yang ada di dunia ini adalah sudah 500 tahun didikum nang kono. Pucuke tok geni nang dunia ini pucuke. Yang ada di bumi ini, api yang ada di bumi ini adalah ujungnya dari api neraka. Itu pun sudah dikum dalam tempo 500 tahun. Panasnya sekarang ini, panasnya biasa khas. Ramadan saking banget panasnya. Makanya dikatakan Ramadan dia juga kaget. Ramadan itu kan banget panasnya. Dengan adanya banget panasnya, mereka nak buka ngelak ini swager minum itu seger. Alhamdulillah. Yang diharapkan oleh orang berpuasa itu satu, ketika mau menghadapi buka puasa. Wah, kalau terbayang-bayang. Terus besok mau ketemu Allah surga. Ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu Allah yang tergantung terasa ingatnya kita terhadap Allah itu seberapa jauh. Nah, suwe ngambil bicara suwe ngambil segala ya. Apa sholat tik untuk segala yang kita gantung peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta dan namyu terhadap Allah seberapa akan ketemu. Gitu. Jadi itu yukhadi'un Allah, menyepelekan apa yang di anunya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ngentengno kepada orang-orang yang beriman. Nyean karo wong sing iman. Ustaz oh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Karena di dalam hatinya itu adalah penyakit yang sangat luar dalam, yang sangat besar sekali. Fazadahumullahu maradun. Maka Allah memberikan ketambahan dalam penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Tiap hari kalau tidak mau merubah sikapnya, tambah kebenciannya terhadap orang-orang muslim, maka jangan harap akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tambah kejelekan, tambah penyakit, tambahi terus penyakit mereka. Fazadahumullahu maradun. Walahum adzabun alim. Adzabun azim itu besar sekali. Siksaan yang sangat besar, sangat luar biasa. Walahum adzabun alim, yang sangat pedih. Dan bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka membohongkannya terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, dikasih ini membohongi. Terawih, nggak ada dalilnya, nggak ada aturannya. Mengecilkan, menghinakan, membohongkannya, dalam hatinya tidak percaya. Mendustakannya. Maksudnya mengingkari dari yang benar. Mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui para ulama, para salafus dan kitabnya Al-Qur'an Karim, tafsir Jalalain, mengingkarinya apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Nah, ini sama halnya di atas tujuan dan maksud, karena di hatinya mereka itu ada sebuah penyakit. Hatinya ini ada sebuah penyakit yang sangat dalam, menghinakan, mengingkari, mendustakan. Allah yastahzi'u bima yabghun, dan Allah, ya kan, membuat mereka itu terhinakan. Ketika mereka menghinakan agama Allah, maka Allah juga menghinakan mereka. Dengan cara apa? Disibukkan dengan sesuatu hal yang tidak ada gunanya, direpotkan dengan sesuatu hal yang tidak ada gunanya, bahkan repot dengan sendirinya tanpa memberi arti dalam kehidupannya. Banyak enggak orang-orang ini, maaf ya, kalau diajak ibadah, halo, wong-wong nak diajak ibadah, jawabannya apa? Sik ega udah 6 sampai yang tua melisik terus lah. Iya enggak? Sik, aku cek repot. Tahun buri bocah neh muni repot meh. Tahun belakangnya diajak lagi repot lagi. Seakan-akan mereka tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, kerepotan itu dibuat sendiri. Dan di yastahzi'un Allah membuat repot. Allah yastahzi'un. Akhirnya ketika kita membuat repot kepada Allah, maka Allah juga membuat repot kepada kita. Ada perkara yang membuat mereka repot. Paham nggak maksudnya? Ada saja membuat perkara yang membuat janjani biasa jadi luar biasa repotnya. Makanya jangan coba-coba membuat repot urusan Allah. Kalau Anda tidak akan direpotkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata, maaf, kita diajak sesuatu yang baik kok kita bisalah. Jangan, wah aku lagi repot. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Merepotkan diri sendiri untuk urusan baik. Urusan baik apa? Ngaji, sholat, ibadah, berbuat baik kepada siapapun. Dimintai tolong untuk berbuat baik, dia bilang, wah aku lagi gak iso. Padahal iso janjane. Itu kan merepotkan diri sendiri. Nah, nanti Allah juga suatu hari akan membuat repot Anda, dan kerepotan Anda tidak akan dihentikan oleh Allah. Banyak enggak? Orang yang dulunya katanya wah, sekarang malah maksudnya paham? Repot sendiri. Makanya ayo belajar kita ini, buatlah ringan tangan terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala. Yuk ngaji yuk ketika ada waktu. Yang memanage pekerjaan, belajar kita sendiri. Karena ulaika humul muflihun. Kalau Anda ingin jadi orang yang muflih atau bejo, usahakan perbuatan baik itu. Barangkali kita besok ini tidak ada umur lagi. Gini, ada hadis mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Kalau kita hidup selamanya ya santai aja, kita hidup selamanya kan. Waktu kita masih panjang ya santai. Tapi urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu akan besok mati. Dan apa besok mati, kira-kira apa yang kamu persiapkan? Kalau nggak ada ya kita cepet-cepet siap no. Nah, maksudnya ini susah awal mati, ayo cepet. Mau ke Jakarta ini kereta api jam 3, ini kita ini setengah 3. Ijak pelados, ijak apa ya wis deket mangkat. Ibarat dunia agama itu seperti itu. Ayo ngaji, belas. Nah, santai. Kita balik. Ketika urusan dunia, wis koyo-koyo sesuk mati. Ketika urusan akhirat, koyo-koyo kita urus selawase. Enggak, terbalik enggak? Padahal sudah dikatakan bahwa dunia itu selamanya. Akhirat itu bisa mau mati. Nah sesuk aku setengah 3 meh mangkat, kita ini wis jam setengah 3. Ya wis ndang gak mangkat, terasa habis gak apa-apa sing iso mangkat.
gitu, malah dibalik santai. Sudah dikatakan dunia ini adalah fana, rusak. Akhirat itu adalah abadil abidin, selamanya, kekal. Kok kita ini mengejar sesuatu yang rusak? Kok kita nggak mengejar sesuatu yang kekal? Kalau kita pikir orang-orang gila nggak yang pada gila terhadap dunia sampai menghilangkan agama? Gila nggak? Kalau kita katakan gila, kira-kira marah dia nggak? Kalau dikatakan Al-Quran ini dia gila semua. Tapi kalau saya mengatakan gila, dia kan tak pateni kan? Ya rawan. Wong sing gak sholat gila nggak? Dia Islam katanya nggak melakukan apa yang kita percaya. Oh, di dalam Al-Quran ini dikatakan gila. Hatinya penyakit hati loro. Kita kono ya loro. Wah di kono jarene wong ustaz ekstrim. Lucu kan? Nah, kalau kamu sudah tahu akan paham apa yang dikatakan ustaz. Oh iya jono orang toleransi terhadap lu itu toleransi. Karena kamu Islam ya dikandani mau. Dijak ngaji mau. Dan jalur mungkin gak pakai. Digaji apa digedung. Ya gitu. Ulaikal ladzina istarabud dhalalata bil huda. Mereka itu menjual, membeli yang tersesat, ya kan? Pada sesuatu hal yang bagus. Mereka ini menjual perkara bagus, dijual dengan barang yang elek. Mestinya dikai swarga malah milih neraka. Gitu. Dikai ustaz tenan-tenan milih ustaz sing kosong. Cara bahasane ngono. Ngene lho. Jadi dia itu beli perkara yang buruk dengan menjual perkara yang baik. Paham nggak? Jadi elek sing dituku manahan. Fama rabihat tijaratu mama kanu. Maka mereka adalah perdagangan mereka adalah rugi, nggak beruntung. Gitu. Ayo kita ingat, maaf ya, saya ingatkan. Sholat itu adalah hal yang pertama yang harus kita jalankan kepada Allah. Kita katakanlah sudah sholat itu 3 menit, mosok 3 menit itu masih disia-siakan dengan hal-hal yang tidak urusan dengan Allah. Itu berapa menit? Masa berapa menit? Berapa jam? Setengah jam sholat. Cuma 3 menit kamu kalahkan lagi, masih dikalahkan. Oke sholat cek, kosek mbok. Pada 3 menit, kenapa masa yang setengah jam kamu dahulukan? Toh itu urusannya kalau ketika kita makan jadi bahan kotoran di WC. Sholat urusannya kepada Allah utamakan. Syukur 5 menit. 5 menit itu hebat Pak. Sholat 5 menit itu hebat Pak. Paling iso ngantuk. Sama wiridan 10 menit. Nah itu kan beda sholat. Wiridan andai kata nggak ada waktu, kamu kerjaan ya sudah dengan jalan nggak apa-apa. Wiridan tidak wajib dengan duduk. Wiridan itu hati qalbun khosyi'un, hati sing khusyuk. Apa karo ngulek-ngulek ya Allah. Maca selawat karo ngulek. Yang penting tidak di dalam tempat yang kotor. Paham? Kang tadi tolong diulangi apa? Menjual perkara yang baik dengan sesuatu yang jelek. Terus membeli perkara yang buruk dengan yang baik. Oh, itu biar itu penjelasannya. Maksudnya membeli perkara yang jelek dengan perkara yang baik. Nah, maksudnya agama ini kan baik. Kamu tinggalkan, tapi kamu malah melaksanakan sesuatu hal yang tidak berurusan dengan agama. Sholat kewajiban kita, ya kan? Mau kalah karo HP umpamanya. Sholatmu buat dende Pak, hilang waktunya sampai entek, itu kamu sama halnya apa? Menjual atau meraih sesuatu yang baik, kamu tinggalkan malah kamu mencari yang buruk. Paham nggak? Paham nggak? Ya sudah diusahakan, terus dipaksa. Lah kan jalan itu kudu ikhlas. Iya, mana awalan pendidikan itu mau ikhlas mau gak ikhlas jalan sih. Wes sedekah kowe langsung ikhlas gak iso. Wis gak ikhlas rek gak apa-apa. Kok lambat laun ikhlas. Kowe apa sedekah 10.000. Nek kowe gak berlatih sapa 1.000, 2.000, ya ora iso 10.000.
kena tak nggo iki ngono. Tapi nek kita 1000, 2000, 3000, 10.000, wis kulino 10.000, kamu sedekah 3.000 koyo gak awis sedekah. Wis koyo biasa wae. Kowe wis kulino keimangan wong, biasa wae. Tapi nek gak kulino kei wong, kok kalau semuanya tak ngomong dulu sesuk karo anak-anakku. Ayo hitung-hitung terus. Tapi kalau biasa gitu. Biasa. Gitu. Kalau kamu sudah biasa menolong seseorang, nolong anakmu apa? Anakmu wong. Nolong kaya ditampung anak Allah. Ya wis biasa, karena mereka juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sulit, kalau gimana rasanya kalau saya sulit harus nanti kalau terbiasa diwolak-walik, makanya mau ngarep kon berpikir, kon angan-angan, naus angan-angannya dilebokno hati terus dijalani. Kitab Al-Qur'an iki petunjuk agama. Pertama membaca sih, Mbak. Membaca, setelah membaca kita paling tidak kedua melangkah untuk mempelajari isinya. Nah, di saat inilah Ramadan yang paling tepat. Nazal Al-Qur'an, temurunnya Al-Qur'an, gitu. Kita kaji sedikit-sedikit. Lagi berbari tahun biru nggak kenal gitu. Soalnya tekan kosong gitu sebenarnya. Orang apa? Alhamdulillah coba tutup nona. Aku matilah ditutup anakku nak menolong. Mau nak kodoh mati ya aku ya. Paling tidak kita sudah pernah mempelajari. Lalu setelah mempelajari apa? Empon, alih kalimat, tekan di. Memang lagi tekan di belum jalan pendekat pasti. Oh tak? Jawab. Arah kulo ya tekan khatam, tak ngono. Ya kok lagi sadar, ya alhamdulillah Gusti. Setelah kayak kesadaran paling enggak terlambat enggak apa-apa, yang penting kesadaran. Gitu. Jadi, wis paham tadi neng? Sesuatu yang baik cuma dijual demi sesuatu yang dunia ini hanya sementara. Kok kamu tukar dengan sifatnya kekal abadi? Paham? Lola tatabil huda. Fama roda. Ya kalau sudah seperti itu, pasti kamu dalam kerugian yang sangat luar biasa. Coba, paham? Kadang ada orang, ayo ngaji, wah aku bela ekonomi, kanggo kepentingan anak-anakku. Wes, anaknya wes gede, ya piye iki tuku gen putune sing ngrepoti. Jadi mbokne di sing ngurmati awakmu, awak mbokne nek ngurmati putumu. Jadi kapan kesempatan mbokne iki harus belajar benar-benar. Itu. Nah, anak-anak yang baik tidak akan merepotkan ibunya karena cucunya. Paham ya? Ojo, Bro. Kesempatan kamu semua. Ayo ngaji, Bro. Ngono kudune anak-anak yang baik. Itu anak-anak yang mempersilahkan ibunya. Jangan, Mbok, untuk mau juga tinggal. Aku pengen malah enak-enak anaknya. Malah jadi ndoro aku anakku. Jadi ya rohat ijaratu mamakan mataluhum kamatalil ladzi tauqada nara alamma asma qawlahu dzallahu nurim wa tarakuhum fi dhulumatillah yusirun. Mereka-nya diperumpamakan mereka-mereka yang bersemayam di api neraka. Ya, sudah merelakan dirinya itu apa namanya? Ayat berapa Kang itu Kang? Apa namanya itu jenenge wis magang ngerti? Magang. Apa itu? Mataluhum kama salil ladzi tauqada nara falamma adu'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun yung fahum la yarji'un. Sampai la yubsirun saja. Ayat 16 sampai berapa? Ayatnya itu sampai sini. 16 sampai 17. Ya, sampai 17. Jadi ketika mereka punya sawah penyakit hati, maka mereka tidak akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang buruk. Sebab mereka itu tertutupi, telinganya ada penyakitnya. Dua ngaji panas. Ngerti dia lewat Ustaz. Belum ngaji banget. Sono lagi Pak itu toh. Mripate ana ngerti di Pak itu. Lah mulut ini pekerja untuk mengendalikan semua. Mulut ini hati-hati dengan mulut. Mripate ngerti sing ngomongke kupingin dulu sing ngomongke yang bener. Atine lara sing ngomongke. Iki ya ibarat menteri itu menteri penerangan Harmoko. Hari-hari ngomong.
Mulut ini tugasnya. Ya, besok di akhirat ini nanti tugasnya sumul bukum. Besok di akhirat nanti akan terkunci, tergelak, sudah saya katakan tadi tahun lagi yang dikatakan setan terkunci di dalam bulan Ramadan ini bukan setannya, tapi orangnya itu mau menjalankan puasa dengan benar, setanmu dikunci. Nah, kalau orang jalankan agama dengan benar, puasa dengan benar, menjalankan benar, ya setanmu tetap dibuka. Gitu? Bukan, gak kayak orang puasa ya setan orang dibuka enggak. Bukan secara umum beres ditutup enggak, per individu seseorang. Setannya dikunci. Yang mengunci ya kamu. Gitu. Aku akhirnya melakoni ibadah dengan benar, sekarang langsung dikunci. Sat, pasangan gini, kering kan. Nah, orang berkunci Islam ini mau gue segera kering. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang kesulitan atau yang mau ditanyakan, silakan pada monggo, jadi Pak atau usulnya memangnya apa kan? Paham barangnya om. Berarti itu Kak, kalau di kamar mandi ada misal dengerin YouTube ya, terus ada ayat Al-Quran itu gak boleh? Tidak boleh, harus di luarnya. Misalkan kita mau membaca doa di dalam kamar mandi sebelum masuk kita membaca. Makanya maaf, Islam itu mengajarkan steril itu secara diriah adanya. Makanya nanti kamar mandi bersih, aja kotor, lampunya diterangkan. Gitu? Kalau di kamar mandi sambil latihan gitu nggak? Kalau bisa ya jangan beraktivitas yang sifatnya aktivitas di luar, tutup. Udah di kamar mandi khusus, nggak boleh nyanyi-nyanyi. Ini biasanya penyakit perempuan. Nyanyi-nyanyi, sudah dia konsen dengan pekerjaanmu. Syukur-syukur maaf, atas ditutupi pakai sendal, paham ya? Maaf lah, gitu. Terutama hal-hal sensitif yang menakjub sangat teman-teman itu sangat dimakruhkan oleh agama. Walaupun di kamar mandi kamu dan sekarang hati-hati sama CCTV keliaran. Itu gak TV-TV layu nih kan. So zaman akhir insyaallah. Kamu berapa kilometer bisa ditembak sama CCTV jangan itu perintahnya agama. Kalau bisa ya pakai selfie. Kalau nggak bisa ya makro kamu jalani ya nggak apa-apa. Kalau bisa tetap atas ditutup walaupun nanti kamu keramatan. Paham ya? Baca-baca nggak boleh, nyanyi-nyanyi nggak boleh, apalagi baca-baca, nyanyi-nyanyi aja makro. Kalau dengerin kalau nggak Al-Quran itu merasa lagi gitu sambil latihan itu nggak boleh. Ya kalau bisa itu nggak usah. Kalau bisa sudah aktivitas yang di luar itu wajar, di kamar mandi itu sudah dilakukan. Ya sudah lah, sesuai dengan mandi biar sebelumnya tadi kan. Benar. Secukupnya, mandi itu secukupnya. Jangan terlalu lama, ya jangan sebentar. Jangan terlalu lama sampai jontek-jontek mau. Udah, aduh nangis. Jangan terlalu lama juga jangan sesuai dengan kadar kotorannya. Paham ya? Paham ya? Makanya biasanya ada kamar mandi yang sifatnya yang khusus mandi. Ya, makanya ulama-ulama itu membuat kamar mandi yang khusus mandi itu sedih. Selawat tidak boleh kan? Selawat tidak boleh. Karena kamar mandi itu tempatnya yang dikatakan dengan rohis, termasuk tempat yang kotor. Ya, untuk membersihkan perkara yang kotor. Andai kata kamu membaca selawat cukup di batin. Nah, kamu nak nyanyi ya di batin. Toh nak nyanyi ya makro tapi kan nah saya disebut batin. Kayak lagu ini tau Sabian nih. Ya enggak, Neng. Ayat 16 sampai ayat 17 berarti intinya keterangan seperti yang tadi ketika mereka mempunyai penyakit hati berarti mereka tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan buruk. Itu intinya itu ya, pengertiannya itu ya berarti. Ya itu intinya itu. Paham? Pasti. Kan dikatakan Allah itu apa nama Indonesia paling dulu uranium.
Jadi Papua ini bukan emas lagi, uranium. Brilian. Makanya Amerika jauh lebih kaya karena mengambil uranium Indonesia. Uranium sebenarnya ini dijual nomor tidak golong. Uranium tidak jual. Jadi di Papua itu yang ada uranium. Ada di titik 4. Satu di Wamena dan satu di mana itu namanya Nabire. Itu uraniumnya besar-besar di bawah gunung Jaya Wijaya. Itu Indonesia kaya raya. Jadi kan kayak maksud tadi, andai kata Indonesia itu jujur, per bulan itu setiap kepala itu mendapatkan 27 juta. Itu per bulan Mbak, sampai anak-anak putumu itu per kepala gratis untuk 27 juta. Wah, rasa kerja Indonesia ini. Ya, kalau ngatur lalu surat-surat. Moga-moga wis kan sing takok, wan takokne. Takok gak Pak? Mantuk iki paham? Paham. Insyaallah. Tanya, sipan dari modus. Insyaallah kerja Pak Di amin ya. Insyaallah semangat masukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, terutama di bulan Ramadan. Kita diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah yaitu bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka haqqan wa anta rabbuna lillahi ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-'ashir wa al-jabi al-kafir wa yasahhu al-gharib wa ya mu'minna bil fatir wa ya ma'man bil makhir yasir alaina bil 'asir fa yasir al-'asir wa yasir. Allahumma ya mu'min hajatuna wa hajatul hadir. Allahumma ya hamduka wa nahmaduka wa nahmaduka najina min hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khurujna bi salam wa blufna bi jannatika allati la yarhamna bi qudratika alaina wa la tuhidna wa anta rajulna bi rahmatika wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-bashir nadir wa siratul munir wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. InsyaAllah apa yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim itu pasti benar. Namun apa yang saya sampaikan ada kata salah dari tafsir saya itu karena kebodohan saya. Dan insyaAllah kami akan berusaha mencari kebenarannya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lain waktu kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah